Detik-detik Emil Audero akan segera terbang ke Indonesia setelah mendapatkan panggilan ke skuad Garuda untuk melakukan debut di Stadion GBK. Nama Elkan Bagot kini ramai dibahas setelah PSSI mengumumkan daftar 32 pemain untuk pemusatan latihan di Bali. Reaksi terharu Ragnar Oratmangun yang tidak bisa bergabung ke skuad Garuda kini menarik perhatian. Stefano Lillipali dan juga Asnawi Mangko Alam kini akhirnya comeback untuk membela skuad Garuda. Begini janji Justin Hubner menjelang berangkat ke Indonesia untuk membela skuad Garuda di putaran ketiga. Nama Yunus Margono kini ikut ramai dibahas setelah Patrick Clifford umumkan daftar 32 pemain. Informasi selengkapnya sebagai berikut. Patrick Clifford secara mengejutkan kini memanggil Reza Arya walaupun pelatih kiper skuad Garuda sudah memantau Yunus Margono. Ya, dinamika kiper timnas Indonesia di era Patrick Clifford tergolong menarik, di mana ia disebut mewarisi Martin P sebagai kiper nomor 1 sejak masa kepelatihan coach Sintayong. PSSI kemudian memberi sosok pelapis dari jalur pemain keturunan yaitu Emil Audero. Pelatih kiper skuad Garuda pun yang menjadi asisten Patrick Clifford terlihat terbuka dengan nama alternatif. Ya, di era coach Sintayong nama Yunus Margono memang tidak pernah masuk pertimbangan. Padahal saat itu ia sudah berstatus kiper tim cadangan klub raksasa Yunani. Kini pelatih kiper skuad Garuda pun bertanggung jawab dalam sektor kiper timnas, di mana ia kala itu sempat memulai memantau Yunus Margono. Tidak tanggung-tanggung, pelatih kiper asal Belanda itu pun mendatangi langsung Yunus Margono di klubnya di Liga Kosovo. Kunjungan tersebut bertepatan dengan kebutuhan kiper baru skuad Garuda lantaran Martin Paes terkena skorsing. Jika semisal Yunus Margono dipanggil, maka ia berpotensi menghuni satu tempat di bangku cadangan bersama Hernando Ari. Namun meski begitu, dalam pengumuman pemanggilan nama pemain terlihat tidak ada nama Yunus Margono, di mana Patrick Clifford memilih memanggil kiper PSM Makassar yaitu Reza Arya, di mana ia merupakan kiper utama PSM sejak juara di Liga 1 di musim 2022-2023 hingga sekarang. Dengan demikian, ia akan bersaing dengan Nadio untuk menjadi kiper ketiga di tim merah putih di laga kontra timnas Cina. Sedangkan Yunus Margono harus lebih giat lagi untuk membangkitkan performanya supaya nanti bisa dilirik oleh sang pelatih. Sebanyak 32 pemain kini telah masuk ke dalam daftar skuad Garuda yang diumumkan oleh PSSI. Namun dari 32 nama tersebut, nama Elkan Bagot kembali tidak ada, dan hal itu memantik penasaran di warganet. Ya, Elkan Bagot memang selalu menjadi pemain yang sangat dinantikan untuk kembali membela skuad Garuda. Namun sayangnya warganet disebut harus gigit jari karena Elkan Bagot tidak diikutkan dalam laga penting melawan timnas Cina dan juga Jepang ini. Absennya Elkan Bagot dalam laga kali ini dirasa lebih menyakitkan dibandingkan pada pertandingan yang sebelumnya. Pasalnya Elkan Bagot saat ini disebut telah datang jauh-jauh ke Bali namun tidak masuk ke dalam daftar pemanggilan pemain. Warganet pun bingung akan syarat apa yang ditetapkan PSSI untuk pemanggilan pemainnya. Jika Patrick Clifford menyebutkan syarat utama bergabung ke timnas Indonesia adalah memiliki jumlah menit bermain di klubnya masing-masing, namun dalam hal ini Elkan Bagot sangat memenuhi syarat bergabung karena di klubnya ia menjadi pemain inti dan bahkan mendapatkan penghargaan pemain terbaik. Karena itu, nama Elkan Bagot pun kini menjadi salah satu nama yang sering disebutkan oleh warganet di dalam sebuah kolom komentar. Banyak yang mempertanyakan kehadiran sang pemain. Bagot mana? Tanya seorang warganet. Kurang Elkan, kata warganet lainnya lagi. Palermo diketahui mengalami kekalahan di laga pertama babak playoff menuju ke Serie A Italia. Namun di balik kekalahan tersebut ada kabar baik bagi timnas Indonesia yang menyangkut soal sosok sang kiper. Ya, Palermo yang memainkan Emil Audero sebagai kiper utama harus mengakui keunggulan Juve Stabia dengan skor tipis 0-1. Dengan kegagalan tersebut, kini Palermo gagal untuk melaju ke babak semifinal di playoff ke Serie A Italia. Otomatis harapan untuk naik kasta di musim depan pun sudah harus terkubur. Ya, di balik kekalahan itu kini disebut ada kabar baik bagi timnas Indonesia, di mana hal itu adalah mengenai kemungkinan besar Emil Audero yang bisa bergabung ke pemusatan latihan tim merah putih sejak awal digelar, yaitu pada tanggal 26 Mei 2025 ini. Ya, sebelumnya kehadiran Emil Audero untuk laga melawan timnas Cina pada 5 Juni mendatang memang sempat diragukan, di mana Palermo saat itu masih akan tampil di babak playoff dan laga final playoff tersebut akan digelar pada 29 Mei hingga 1 Juni 2025. Andai saja Palermo bisa terus bertahan dan masuk ke babak final playoff, maka otomatis Emil Audero tidak mengikuti pemusatan latihan, dan hal itu juga terancam tidak bisa tampil dalam laga melawan timnas Cina.
Hal itu lantaran hanya ada jarak 4 hari setelah leg kedua final babak playoff tersebut. Belum lagi dipotong jeda waktu perjalanan panjang dari Italia ke Indonesia. Kini dengan kondisi Palermo yang sudah tersingkir, maka otomatis Palermo telah mengakhiri perjalanan mereka di musim ini. Dengan begitu Emil Laudero pun bisa segera bergabung ke pemusatan latihan yang akan digelar di pekan depan. Apalagi jika melihat dari unggahan terbaru akun Instagram Football.Indonesia yang biasa mengabarkan update terbaru pemain tim merah putih, kini Emil Laudero pun disebut semakin kuat untuk akan segera ke Indonesia. Emil Laudero akan segera terbang ke Indonesia usai kalah dari Juve Stabia, jelas akun tersebut. Ya, sontak unggahan tersebut pun langsung ramai mendapatkan respon dari warganet, di mana warganet terlihat banyak yang senang dengan kabar tersebut mengenai kedatangan sang kiper ke Indonesia. Ya, hal ini jelas menjadi kabar gembira bagi timnas Indonesia. Pasalnya Martin Paes sendiri sudah dipastikan akan absen untuk melawan timnas Cina. Dengan demikian Emil Laudero tentu bisa melakukan debut bersama timnas Indonesia nantinya di GBK. Asnawi Mangko Alam dan Stefano Lillipali kini akhirnya kembali memperkuat timnas Indonesia di laga lanjutan putaran ketiga pada Juni mendatang. Namun mereka harus berjuang keras untuk bisa menembus daftar 23 nama pemain menjelang pertandingan nanti. Ya, Asnawi dan Lillipali kini masuk ke dalam daftar 32 nama untuk mengikuti pemusatan latihan di Bali yang akan dimulai pada pekan depan. Pemusatan latihan itu tentu menjadi bagian penting dalam persiapan tim merah putih untuk melawan timnas Cina dan juga Jepang di bulan Juni nanti. Ya, sebelumnya di laga tim merah putih pada bulan Maret yang lalu, nama Asnawi tidak masuk ke dalam daftar panggilan skuad Garuda. Keputusan itu terbilang mengejutkan mengingat Asnawi tampil mengkilap di Liga Thailand. Sedangkan bagi Lillipali, hal ini adalah momen kembalinya ia ke timnas Indonesia setelah sekian lama. Berdasarkan data Transfermarkt, ia terakhir kali memperkuat skuad Garuda tepat pada 2023 yang lalu. Meskipun sudah masuk ke dalam daftar panggilan, namun Asnawi dan Lillipali masih perlu berjuang keras untuk menembus daftar 23 nama, di mana persaingan ketat akan tersaji di masing-masing sektor. Di sektor fullback kanan ada 4 pesaing Asnawi, yaitu Jakob Sayuri, Kevin Dix, Sandy Wells, dan juga Eleanor Renders. Dari sektor ini maksimal mungkin hanya 3 pemain yang bisa masuk ke dalam daftar 23 nama untuk hari pertandingan. Sedangkan Lillipali adalah pemain yang punya kemampuan bermain di beberapa posisi di lini serang. Hal ini menjadi keuntungan bagi Lillipali untuk bersaing di lini depan, di mana di lini depan ada Septian Bagaskara, Ramadan Sananta, Oli Romeni, Rafael Struijk, dan juga Egy Maulana Fikri. Bila merujuk kepada posisi yang biasa bermain, tentu Rafael Struijk dan Egy Maulana Fikri akan menjadi pesaing utama bagi Lillipali. Ragnar Oratmangun kini mengaku tengah mengalami cedera sehingga harus absen untuk memperkuat timnas Indonesia. Ya, nama Ragnar tidak masuk ke dalam daftar 32 pemain yang dipilih oleh Patrick Kluivert. Dengan begitu, ia akan absen di saat timnas Indonesia melakoni 2 laga krusial melawan timnas Cina dan juga Jepang pada Juni mendatang. Karena cedera, saya tidak dapat bergabung dengan tim untuk 2 pertandingan terakhir. Tidak ada tempat yang lebih saya inginkan selain berada di lapangan berjuang demi Garuda. Tetapi kesehatan adalah yang utama, tulis Ragnar Oratmangun. Ya, Ragnar pun mengatakan bahwa dirinya akan berjuang untuk bisa kembali dalam kondisi terbaik. Tim ia pun mendoakan agar timnas Indonesia bisa meraih hasil bagus melawan timnas Cina dan juga Jepang. Saya akan melakukan segalanya di musim panas ini agar kembali fit 100%. Untuk saat ini semoga sukses dan teruslah percaya, kata sang pemain. Ya, Ragnar Oratmangun memang sudah absen membela klubnya sejak Maret yang lalu, di mana ia terakhir kali tampil di saat membela klubnya melawan KV Mechelen. Setelah kembali dari tugas membela timnas Indonesia di Maret yang lalu, ia pun kemudian tidak lagi berlaga bersama klubnya karena mengalami sakit. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menggelar pemusatan latihan di Bali pada tanggal 26 Mei 2025 mendatang. PSSI pun telah mengumumkan 32 pemain untuk persiapan menghadapi timnas Cina dan juga Jepang. Salah satu nama yang dipanggil adalah Justin Hubner yang mendapatkan panggilan ke skuad Garuda menjelang 2 laga penting tersebut. Pemain Wolves itu pun mengaku selalu senang mendapatkan panggilan ke timnas Indonesia. Pemain berusia 21 tahun tersebut pun berjanji dengan pemanggilan ini. Pemain yang sering disebut preman timnas Indonesia itu pun mengaku siap untuk tampil habis-habisan dalam laga melawan timnas Cina dan juga Jepang, dengan harapan ia bisa membawa skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026 nantinya. Senang bisa dipanggil ke tim nasional. Kami akan melakukan semua yang kami bisa untuk lolos ke Piala Dunia, ujar Justin Hubner di akun Instagramnya. Ya, sekedar informasi, Justin Hubner sendiri menjadi salah satu pemain andalan di tim Merah Putih, di mana ia tercatat telah tampil sebanyak 13 kali bersama timnas Indonesia sejak memulai debutnya di tim senior di Piala Asia 2023 yang lalu. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.